bagaimana bila mana saya berdakwah, tahu-tahu masuk dalam suasana yang membuat saya pengen menangis. Ucapan yang disampaikan itu membuat dirinya pengen menangis. Pun juga kalau menangis itu pengaruhnya besar kepada audiensnya. Yang mendengar bakalan menangis juga. Apakah saya biarkan, saya ikutin keinginan saya untuk menangis itu sehingga suasana bisa terbawa, atau saya tahan? Sebab itu lebih berpengaruh kalau disertai dengan tangisan. Kata Habib Umar, mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin. Faqala idza badala al-majhud fi ta'ah wa ahabba suqatal manzilati indan nas. Seseorang bertanya kepada Zunnun al-Musri, salah seorang tokoh ahli tasawuf yang omongannya menjadi marja, menjadi referensi. Zunnun al-Musri, kapan seseorang hamba itu dianggap sebagai orang yang ikhlas? Kapan dicatat sebagai orang yang ikhlas? Maka dia menjawab, faqala idza badalal majhuda fi ta'ah, bila mana seseorang mengerahkan usaha untuk melakukan ketaatan dan dia suka posisinya di mata manusia, itu tidak dianggap. Artinya tidak ingin keistimewaan diketahui oleh orang lain, baru itu dianggap sebagai orang yang ikhlas. Sebagaimana diketahui bahwa ikhlas ini merupakan ruhul amal, ruh daripada amal. Jadi amal yang tidak ikhlas sama seperti jasad yang tidak punya ruh, tidak ada artinya amal tersebut. Wa ahabba suqutal manzilati indan nas, dan dia suka untuk menjatuhkan posisinya di mata manusia, bukan sebaliknya. Pengennya nggak taat tapi dipuji oleh manusia, itu bukan hanya nggak ikhlas. Wa kana Muhammad ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu yaqul, ahabbu lil ikhwan ay yudhira ahaduhum as-samta al-hasan bil-lail, as-samta al-hasana bil-lail. Saya pengen agar murid-muridku itu, saudara-saudaraku itu menampakkan as-samt al-hasan atau hayatul hasan. Jadi as-samt ini adalah gaya seseorang. Sering kita mendengar tentang ucapan as-samt, bagaimana gaya seseorang yang begitu berwibawa, yang begitu bersahaja, yang kelihatan tawadhu, kelihatan, itu disebut dengan as-samt. Di antara para ulama yang terkenal dengan Hasanus Samt itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, yang datang itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih dari sekitar 500 orang, tapi yang menulis hadis itu bisa dihitung dengan jari. Terus yang lain ngapain? Cuman melihat samet yang dimiliki atau ke tingkah laku, hayat yang ada kepada sifat yang dimiliki. Ini sifat sakinah wal waqar, tenang, bersahaja, khusyuk, itu disebut dengan as-samtul hasan. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, saya pengen samtul hasan itu nampak di malam hari, bukan di siang hari. Artinya biar
perasaan-perasaan pengen nangis, perasaan-perasaan pengen terbawa, itu biar dilihat hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia biasa aja. Fa innahu asyrafu min samtin nahar. Sebab as-samat di malam hari itu lebih mulia daripada samat di siang hari. Wa dzalika li anna as-samtal hasan fin nahar yarahul khalq. Sebab sifat mulia di siang hari, gaya mulia di siang hari itu diketahui, dilihat oleh manusia. Wasamtul hasan fil lail yakunu li rabbil alamin. Sedangkan di malam hari itu hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila marratan li Yunus bin Ubaid. Pernah suatu saat Yunus bin Ubaid ditanya, hal ra'aita ahadan ya'malu bi'amalil Hasanil Basri? Pernahkah engkau melihat seseorang yang beramal seperti amalnya Hasan al-Basri? Faqala ma ra'aitu man yaqulu bi qawli. Jangankan beramal dengan amalnya Hasan al-Basri, orang yang berkata dengan ucapan Hasan al-Basri belum pernah saya lihat. Artinya orang yang bisa ngomong seperti Hasan al-Basri saja nggak ada. Fakaifa ara man ya'malu bi'ilmi? Bagaimana mungkin bi'amali? Bagaimana mungkin saya bisa melihat orang yang beramal seperti amalnya Hasan al-Basri? Coba, apa itu Hasan al-Basri, seperti apa? Maka dikatakan kana radhiyallahu anhu wa'duhu yubkil quluba. Mau'idhahnya itu membuat hati-hati menangis. Wa wa'du ghairihi yubkil uyuna. Sedangkan ceramahnya orang lain itu hanya membuat mata yang menangis. Artinya ada. Itu dulu. Kalau sekarang la mata wala hati. Ucapan-ucapan ahlillah. Dan subhanallah banyak orang-orang yang ucapannya itu bercahaya, benar-benar memiliki pengaruh terhadap hati seseorang. Maksudnya berpengaruh kepada hati seseorang itu bagaimana? Dia itu bisa merubah sifat jelek orang yang mendengarkan ucapannya. Dan itu kaum arifin. Al-Habib Umar pernah mengutip ucapan seseorang bahwa al-mubtadi, orang yang sesat, ahli bid'ah, tentu dia sesat, itu yahtaj nazar min arif billah, membutuhkan perhatian dari arif billah. Jadi kadangkala nggak cukup dengan hujjah dan dalil, akan tetapi membutuhkan hati yang dapat menyentuh hati. Nah, ini Al-Imam Hasan al-Basri seperti itu. Makanya sampai hari ini kita mengenangnya, kita meneladaninya, kita mengaguminya. Padahal beliau bukan termasuk sahabat. Akan tetapi ucapannya, karena keikhlasannya, sampai hari ini kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Wa qila li Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad pernah ditanya, mata yakunur rajulu mukhlisah? Bagaimana seorang bisa mencapai tingkat ikhlas? Faqala idza sara khuluquhu khuluqar radhi la yubali man madhah aw damma. Kapan seseorang menjadi ikhlas? Bila mana akhlaknya seperti akhlak bayi yang tidak peduli kepada orang yang memuji ataupun yang mencaci. Itu bayi, namanya bayi. Mau dicaci kayak apa, dia senyum-senyum aja. Mau dipuji kayak apaan, dia juga enggak besar kepala. Nah, orang kalau memiliki perasaan seperti itu, artinya hambar. Dia memiliki syu'ur, memiliki hati hambar dari pujian dan cacian. Baru dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Tapi bila mana dia masih mencari
sesuatu yang dapat mendapatkan pujian, maka dia tidak dianggap sebagai seorang mukhlis, atau dia takut daripada cacian, maka tidak dianggap sebagai seorang yang ikhlas. Wa kana Abu Sa'id radhiyallahu anhu idza taraqahu buka'un fi sama'i Qur'anin aw haditsin aw ghairihima yasrifuhu ila tabassum. Abu Sa'id, kalau beliau itu ingin menangis, taraqahu itu diketuk itu. Jadi kalau taraqal bab, mengetuk pintu. Bila mana ada tanda-tanda dirinya ingin menangis karena mendengarkan Al-Quran atau hadis ataupun yang lain, maka dia arahkan untuk tersenyum. Itu Habib Umar ditanya oleh Habib Ali Al-Jufri. Kata Habib Ali, saya nanya ke Habib Umar, Habib, bagaimana bila mana saya berdakwah, tahu-tahu masuk dalam suasana yang membuat saya pengen menangis. Ucapan yang disampaikan itu membuat dirinya pengen menangis. Pun juga kalau menangis itu pengaruhnya besar kepada audiensnya. Yang mendengar bakalan menangis juga. Apakah saya biarkan, saya ikutin keinginan saya untuk menangis itu, sehingga suasana bisa terbawa, atau saya tahan? Sebab itu lebih berpengaruh kalau disertai dengan tangisan. Kata Habib Umar, tahan. Keikhlasanmu dari ucapan yang kau sampaikan itu lebih berpengaruh daripada tangisan. Sekarang kalau metode public speaking disebutkannya, bagaimana orang bikin terharu, bagaimana membuat orang ketawa, bagaimana membuat orang, itu kan ada metode. Tapi ahlullah, mereka mendasari ucapan-ucapannya dengan cahaya. Mereka nggak peduli. Bahkan pernah ada satu jenazah di Surabaya. Ada satu jenazah dihadirin oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Al-Habib Muhammad Al-Habshi. Beliau ini bersama dengan gurunya punya keinginan untuk menggunakan kesempatan ngumpulnya orang itu untuk berdakwah, karena mereka semangat untuk berdakwah mumpung orang lagi ngumpul gitu. Maka beliau gak enak kepada gurunya, Habib Abu Bakar bin Yahya, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya, di Surabaya. Kedua-duanya meninggal di Surabaya. Habib Muhammad Al-Habshi ini itu guru daripada Habib Abu Bakar Qudsi. Artinya seorang wali min awliyaillah. Belum lama Habib Umar cerita tentang Habib Muhammad Al-Habshi ini. Beliau mengatakan, semua orang pergi ke Indonesia, kata Habib Umar, mengutip ucapan seseorang, mengutip ucapan Habib Ali Al-Habshi, Sahibul Maulid, gurunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi. Kecuali Muhammad bin Idrus, dia datang ke Indonesia, orang-orang datang ke Indonesia tujuannya ada yang pengen dagang, ada yang pengen ini. Kecuali dia datang ingin mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Dan banyak jasa beliau itu, banyak masjid yang dibangun. Pernah di Jakarta, pernah juga beliau tinggal di Purwakarta, membangun masjid di situ, dan di beberapa tempat yang lain. Kata beliau, hanya malu beliau untuk minta izin kepada gurunya, Habib Abu Bakar bin Yahya. Kata Habib Abu Bakar di kasyaf, Muhammad, niatmu untuk menyampaikan mau'izah, saya masukkan ke dalam hati mereka. Padahal beliau tidak ngomong, udah nggak usah ngomong.
Kan enak kalau kayak gitu. Jadi kita bisa nggak usah pakai teriak-teriak, pakai apa namanya streaming, nggak usah pakai ini, udah tinggal dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Nah itu ahlullah begitu, orang-orang yang mendapatkan, yang mendasari hidupnya dengan keikhlasan kepada Allah. Wa kana Abu Abdullah Al-Antaqi radhiyallahu anhu yaqul, idza kana yaumul qiyamah qala Allah Ta'ala lil muradi. Abu Abdullah Al-Antaqi berkata, bila mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya, orang yang pamer, yang ingin diketahui orang lain amalnya, kebaikannya. Khudh thawaba amalika mimman ra'aita. Kata Allah, ambil pahala amalmu dari orang yang melihatmu. Kan kamu pengen dilihat tuh, pengen dipuji, ya udah, ambil dari situ. Karena kamu dulu saat beramal bukan untukku, kata Allah, tapi untuk dia, untuk pujian orang, untuk kagum orang. Atau wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat yang lain dikatakan, idza talabal mura'i thawaba amalihi yaumal qiyamah yuqalu lahu khudh thawaba amalika mata kunta tara'i. Bila mana seorang yang mura'i menuntut pahala amalnya nanti di hari kiamat, maka dia akan dikatakan, ayo ambil amalmu dari orang yang dulu engkau pengen dilihat olehnya. Kamu beramal untuknya, untuk pujian, untuk popularitas, untuk kesan yang baik, untuk wa fi riwayatin yuqalu lahu alam tuwassi' lakan nasu fil majalis li ajli ilmika wa amalika. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Allah ketika ada orang yang meminta menuntut pahala amalnya, maka dikatakan, bukankah orang lain telah memberikan posisi untukmu? Kamu kalau duduk di baru depan dihormati, kalau duduk dimuliakan. Ini semua kenapa? Ya karena ilmumu dan karena amalmu. Alam takun ra'isan fi dunya, bukankah kamu telah menjadi seorang kepala pemimpin di duniamu? Alam turakhis lakan nas bi bai'aka wa syira'aka, bai'aka wa syira'aka, bukankah orang telah mempermurah, memberimu murah? Mentang-mentang ustaz kan biasanya untuk ustaz ini, harga ustaz dengan harga rakyat jelata beda. Ya udah, itu pahalamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ustaznya datang, harga guru ya, Yes. bukan harga murid nih, harga guru gitu. Mencari kesempatan orang yang, makanya dulu kita itu bikin buku, kita terjemahkan buku Habib Umar, dijual, subhanallah, laku keras, dapat untung banyak. Maka kita kasih tahu ke Syed Salim, putranya Habib Umar. Ya, Syed Salim, kita ada keuntungan buku dari bukunya Habib Umar. Ini mau kita kasih ke Habib Umar. Kata beliau, al-walid lam yakul min ilmi. Orang tua saya nggak makan dari ilmunya. Ilmunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang digunakan itu uang untuk kepentingan dakwah. Gak mau dikasih. Kalau itu bahasanya dari ilmunya, takut tidak ikhlas. Bahkan di antara para guru dari guru-guru kita itu, mereka ada di antara mereka pergi berjalan, jatuh akhirnya ada yang menolong. Pas ada yang menolong, dia nggak mau ditolong oleh orang ini. Kenapa? Karena kamu saudara dari murid saya. Kamu saudara, saya takut memberikan ilmu ini untuk kepentingan dunia. Saya takut gak dapat pahala nanti dari ilmu yang saya didik, dari ilmu yang saya ajarkan. Mana kalau
ngajarnya pengen upload. Bagaimana kalau tujuannya murni dunia, takutnya nanti di akhirat Allah mengatakan, kan udah dapat gaji, kan udah dapat. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan Allah merahmati kita, karena Ustadz juga manusia. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap kita beramal. Bagaimana bila mana ada orang yang ngasih kita, dikatakan oleh Sayyidina Habib Umar, maka bila mana kita menerimanya itu, silahkan menerima min ghairi istisyrafin, bukan untuk karena mengharap. Dia datang dengan sendirinya. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar. Ada orang yang mau ngasih kepada Sayyidina Umar, maka Nabi mengatakan, wahai Umar, ambil. Kalau engkau mengambilnya min ghairi isyrafi nafsi, dengan tanpa tamak, bukan rapuh, ini bukan, tapi menerima. Kalau kamu butuh, pakai. Kalau kamu nggak butuh, kasih orang lain. Sebab kadangkala menolaknya itu malah menyakiti orang lain. Itu dasar alasannya. Namun pada hakikatnya, ya kita sebisa mungkin seorang guru itu adalah memiliki sumber-sumber yang dia gunakan untuk kasab itu dari sesuatu yang benar-benar halal. Kemudian dikatakan seperti itu, alam yukrimuka, alam mislu hadza wa asbahi, bukankah mereka telah menghormatimu, bukankah dan yang lain sebagainya. Ya, jadi kita berharap benar-benar ikhlas ilmu yang kita miliki dan benar-benar ikhlas amal yang kita lakukan, dan apa yang kita sampaikan pun memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yaqul, ma damal abdu yasta'nisu bin nas fala yaslamu minar riya. Selagi seorang hamba itu enjoy dengan manusia, maka tidak lepas dari riya. Orang ikhlas itu biasanya tidak ada beda antara sendiri dan di depan orang lain. Itu orang ikhlas. Dia bersama dengan orang enak, di sendirian juga enak. Berbeda dengan orang murai, dia pengennya sama orang terus, pengennya ada yang muji. Bahkan raja-raja itu akhirnya terkena penyakit suka dipuji. Jadi kalau nggak ada yang muji, sakit hati. Dan ini masuk dalam batasan psikologi tertentu. Secara kebatinan dia memiliki penyakit, sehingga raja-raja itu punya tukang syair yang dia gaji, yang tugasnya itu untuk memuji. Jadi tiap hari, gimana? Oh, fulan begini, wow, macam-macam pujian, dari yang sifatnya fisik, yang sifatnya perangai, yang sifatnya untuk apa? Untuk menghibur dirinya. Kalau sudah suka dengan manusia. Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili pernah mengatakan, al-iflas ya nas. Wa mal iflas ya syekh? Al-istighnas bin nas. Al-iflas, rugi. Apa rugi apa? Terlalu enjoy dengan manusia, enak dengan manusia, menikmati, apalagi memiliki privilege yang istimewa. Terus kemana-mana ada karpet merah yang menyambutnya. La ilaha illallah. Menikmati hal tersebut. Yang lebih parah lagi, dia mencari
mencari hal-hal tersebut. Wa kana Al-Antaki, Abu Abdullah Al-Antaki radhiyallahu anhu yaqul al-mutazayyinuna salasatun. Orang yang mutazayyin, orang yang makna asalnya berhias, tapi ini orang pamer istilahnya. Itu ada 3. Mutazayyinun bil ilmi, pamer dengan ilmunya. Mutazayyinun bil amal, dan pamer dengan amal. Jadi ilmunya seolah-olah hebat begitu. Ilmunya seolah-olah berkualitas, ilmunya dihiasin dengan, kemudian amalnya juga, wah kalau amal masya Allah. Kemudian wa mutazayyinun bitarkit tazayyun, dan ada yang menghiasin dirinya dengan cara seolah-olah tidak mau, seolah-olah tawadhu, seolah-olah bodoh misalnya. Itu lebih parah katanya, wa huwa aghmaduha wa ahabbuha ila syaitan. Dan ini lebih disukain dan lebih renyah bagi syaitan. Jadi ketika kadang serba salah kita menampakkan salah, tapi bila mana dia menikmati, karena kadangkala orang dikatakan oleh Sayyidina Habib Umar, ada orang tawadhu, disuruh ke depan nggak mau, tawadhu, orangnya duduk tawadhu, padahal di majelis itu dia akbar mutakabbir, adalah orang yang paling takabur, orang yang paling sombong. Dengan apa dia melakukan kayak gitu? Dia terlihat sebagai orang tawadhu, padahal tawadhunya nggak ada kan. Jadi intinya orang ikhlas itu biasa-biasa saja, nggak aneh-aneh, nggak model-model. Itu orang yang ikhlas. Wa kana Iyas bin Muawiyah akhal Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu. Iyas bin Muawiyah, saudara daripada Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu. Wa kana kullu minhuma la yathni 'ala al-akhar min wara'ihi. Itu mereka bersaudara tapi tidak mau saling memuji satu sama lainnya di belakang, nggak mau. Wa yaqul as-sana ma'dudun minal jaza'. Pujian itu bagian daripada pahala, dari balasan. Pujian itu bagian daripada balasan. Wala ahabbu naqsu thawabi akhi bis-sana'i 'alaihi bainan nas. Dan saya tidak mau mengurangi pahala saudaraku dengan cara saya memujinya. Paham ya? Jadi pujian itu bagian dari balasan, sesuatu yang bisa dinikmati. Orang kalau baik, berakhlak, berilmu, kan dipuji orang, kan begitu. Semestinya itu menjadi amal yang besar bagi pemiliknya. Tapi kalau dipuji, saya khawatir dia menikmati pujian itu. Meskipun mungkin nggak mendengar, malah mengurangi, udah deh, nggak usah saya puji-puji, agar dia utuh sebagai bentuk kecintaan kepada saudaranya. Dia nggak mau. Itu sama seperti ceritanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari bukan Sayyidah Fatimah, dari putra beliau, dari Umi, dari Bani Hanafi, makanya disebut dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Berarti dia bersaudara seayah dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Suatu saat ribut dengan Sayyidina Hasan, ribut sampai wow, berdet pulang, semuanya pulang ke rumahnya masing-masing. Seseorang yang baik tentu akan meminta maaf, iya kan? Sayyidina Hasan ini nunggu, dan mereka tahu hadis Nabi bahwa tidak berbicara dengan saudaranya melebihi 3 hari dakhalan nar, hajrul kalam, lebih dari 3 hari masuk neraka. Kan begitu dalam hadis. Mereka tahu itu semua.
Itu Sayyidina Hasan di rumah sampai 3 hari. Muhammad Al-Hanafiyah nggak datang juga. Gelisah beliau. Ini kan adik, seharusnya minta maaf kan adik. Ini nggak minta maaf. Akhirnya Sayyidina Hasan yang datang menemuin adiknya ini. Menemuin adiknya, beliau yang minta maaf. Akhirnya Sayyidina Hasan nanya, kok kamu nggak datengin saya, Dik? Minta maaf. Kan akhlak yang mulia. Kata beliau, saya ini cuman keturunan daripada Bani Hanafiyah, sedangkan engkau adalah keturunan Fatimah, putra daripada Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau ini mulia, sedangkan meminta maaf duluan itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan menerima maaf. Saya nggak mau pahala yang besar itu jatuh kepada saya. Artinya demi mendahulukan saudaranya untuk mendapatkan pahala, sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan Muhammad Al-Hanafiyah kepada saudaranya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan seperti itu mereka, seperti ucapan Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, la islami Abi Talib, la islamu Abu Talib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Masuk Islamnya Abu Talib lebih aku sukai dibandingkan dengan Islamnya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini siapa? Bapaknya. Bapak Sayyidina Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Masuk Islamnya kenapa? Sebab kalau Abu Quhafah yang masuk Islam, saya yang girang. Tapi kalau Abu Talib yang masuk Islam, yang girang itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lebih suka menggirangkan Nabi Muhammad dibandingkan dengan menggirangkan diriku sendiri. Itu orang-orang memiliki hati dan pemahaman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa. Wa kana al-Antaqi radhiyallahu anhu yaqul, man talaba al-ikhlasa fi a'malihi adh-dhahirah wa huwa yurahidul khalqa bi qalbi faqad ramal muhal. Siapa yang mencari keikhlasan dari amal-amalnya yang zahir, yang nampak, sedangkan dia memperhatikan manusia dengan hatinya. Ada yang lihat gak ya? Ada yang ini enggak ya? Misalnya masih punya perhatian kayak gitu, masih sibuk dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan manusia, faqad ramal muhal, berarti dia mencari sesuatu yang muhal. Nggak mungkin itu. Orang masih menampakkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Fa innal ikhlasa ma'ul qalbi alladhi bihi hayatu warriya'u yumitu. Sebab ikhlas itu merupakan airnya hati yang dengan itu dia hidup. Ikhlas itu hati menjadi hidup, sedangkan riya itu mematikan hati. Yang mematikan dan yang menghidupkan nggak mungkin berkumpul, mustahil. Dua hal seperti bergerak dan diam itu nggak mungkin menyatu. Bergerak dan diam itu suatu yang muhal. Pada satu sisi dia memang sedang bergerak, tapi pada saat yang sama dia diam, mustahil. Sama juga di satu sisi hatinya pengen dilihat oleh orang, tapi dia cari keikhlasan dengan amal-amal yang dia lakukan, muhal. Yang demikian itu. Wa kana Yusuf bin Asbat radhiyallahu anhu yaqul, ma hasibtu nafsi qad illa wa dhahara li annani mura'in khalis. Tidak pernah saya ini menghisap diriku, introspeksi, melainkan saya dapatin saya ini benar-benar murni ria. Yusuf bin Asbat ini seorang sufi yang besar, yang agung, mengatakan gimana kita mungkin kalau kita bangun tidur sampai fenomena ria itu apa coba? Salah satunya kadang-kala kita bikin status, kita ngeliat tuh berapa yang nge-like kita lihat bangun tidur itu padahal kadang-kala. Jadi ta'alluq hatinya kepada makhluk,
bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpikir, ya Allah, ayat mana yang saya baca, yang saya renungi, penghambaan apa yang saya lakukan. Kalau seperti itu baru dia ikhlas. Wa kana al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu yaqul, man damma nafsahu fil mala'i faqad madahaha. Siapa yang mencela dirinya di depan umum berarti telah memujinya. Kadang, aduh, saya ini orang bodoh, saya ini orang banyak dosa, orang, ya itu namanya memuji diri sendiri dengan cara mencela. Wa dzalika min alamatir riya. Dan itu tanda-tandanya riya. Pokoknya setiap sesuatu kaidahnya yang menimbulkan efek positif dari orang lain itu riya. Apalagi pencitraan. Apalagi ini dan itu. La ilaha illallah. Wa qala Ibnu Sammak radhiyallahu anhu yaqul law anna al-mura'i bi ilmihi wa 'amalihi al-akhbar an-nas bima fi dhamiri lama katuhu wa saffahu aqlah. Seandainya si mura'i itu menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, menjelaskan kepada orang lain, maka orang pasti akan mencelanya, pasti akan menganggapnya bodoh. Nah, itu riya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang ikhlas. Orang ikhlas ini tidak disentuh oleh syaitan. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Ya Allah, biarkan saya, maka sampai nanti hari kiamat akan saya masukkan seluruh manusia ke neraka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, kalau yang ikhlas ini gak bakalan disentuh oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu al-afiyah wa ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam.